Ini nomor 17 tadi ya agak potong ya. Tadi gara-gara mati HP-nya. Ya, ini ada limit X mendekati tak hingga dengan menggunakan konsep AX kuadrat plus BX plus C min ya PX kuadrat plus QX plus R. Nah, di mana nilai A-nya sama dengan P. Ya, karena A sama dengan P, maka kita gunakan B min Q per 2 akar A. Ya. Nah, siapa B-nya? Siapa A-nya? Yaitu pakai situ. Dia 2X kuadrat ditambah 3X min 1 min ya 2X kuadrat min 5X plus 3. Gitu kan? Nah, ini B-nya sama dengan 3, nilai Q-nya sama dengan min 5, nilai A-nya pakai yang ini, sama dengan 2. Kita masukin ke B min Q. Berarti B min Q per 2 akar A itu adalah 3 min min 5 per 2. Berarti 8 per 2 ya, sama dengan 4. Oke, ini nomor 17. Oke. Nomor 18. Turunan pertama dari fx sama dengan x kuadrat ditambah 2 dalam kurung ini pangkat 6. Ini yang konsep pangkat 5 ya, oh pangkat 5. Ini konsep turunan berantai ya. F turunan X-nya. Turunin dulu angka 5-nya. 5 X kuadrat tambah 2 tulis lagi. Pangkatnya berkurang 1 dikali turunan dalam. Nah, namanya dalil rantai. Ya, X kuadrat itu turunin jadi 2X. 2 diturunin jadi 0. Berarti nggak usah 2X saja. Kita kali 5 dengan 2. Di 10X dalam kurung X kuadrat tambah 2 pangkat 4. Nomor 18. Ya. Nomor 19. Ini ada kaitannya dengan konsep persamaan garis singgung ya. Ya, garis singgung kurva Y sama dengan 2X pangkat 3 min 5X kuadrat min X tambah 6 yang tegak lurus dengan garis 5X plus Y plus 3. Ya, konsep tegak lurus itu adalah gradien pertama dengan gradien kedua nilainya sama dengan min 1. Nah, konsep dari gradien dalam konsep kurva, maka nilai M itu kalau dalam konsep kurva ya, ini makanya Y turunan pertama. Ya, Y turunan pertama. Y turunan pertamanya berapa? Y turunan pertamanya itu adalah dari nilai si 2X pangkat 3 tuh. 2X pangkat 3 di soal ya. Min 5X kuadrat min X plus 6. Gitu ya. Berapa nilainya? Ini kita turunin berarti sama dengan 6X kuadrat min 10X min 1. Ini M1. Sedangkan M2-nya ini adalah nilai dari turunan si 5X plus Y. 5X plus Y plus 3 sama dengan 0. Sama ini kayak tadi aja. Y sama dengan min 5X plus min 5X min 3. Masuk turunan pertama. Maka sama dengan min 5. Jadi M2-nya sama dengan min 5. Kan gitu ya. Pada saat berapa gitu kan ya garis singgung eh yang dari nilai apa namanya si hmm, langkah berikutnya itu kita mengarah ke konsep ini M1 M2 berarti jadinya adalah 6X kuadrat min 10X min 1 dikali min 5 sama dengan min 1 ya. Nah, ini kan kita bagilah ya. Berarti sama dengan 0 kan jadinya kan. Jadi
min 5 dengan min satu ini kan kalau dibagi jadi sama dengan 0 kan. Ini kali ke dalam boleh juga ya. Kalau nggak dikali min dulu deh. Kali min jadi sama dengan satu, ini sama dengan 5, gitu kan. Ini 6x kuadrat min 10x min satu, ya. Dikali ke dalam, dikali ke dalam, kali ke dalam. Ya, berarti jadinya 30x kuadrat min 50x min 5 sama dengan satu. Kalau diselesaikan ya menjadi sini ya, 30x kuadrat min 50x min 6 sama dengan nol. Ah, enak nih angka dibagi 6. Ya udah bagi aja 6. Jadinya 5x kuadrat min 30 bagi 6 nggak bisa ya. 30 bagi 6 kan 30 bagi 6 nggak bisa. Berarti kalau gitu nggak bisa dibagi dua saja, bagi dua, bagi dua. Kalau dibagi dua bisa ketemu 15x kuadrat min 25x min 3 sama dengan nol. Nah ini bisa difaktorin nanti ketemu akar ya. Jadi ada dua nilai x berarti jadinya ntar. Nah gitu. Ketemu dua nilai x. Ya, angka 3 dengan angka 5x dengan 3x. 5x dengan 3x. Ya, ini jadinya 15x kuadrat. Coba kita lihat yang masuk di mana nih. Ini kalau 5 kali 3 15 dengan satu nggak masuk ya. Sebentar, 30 bagi 2 15 dan bagi 2 3. Ini nggak ketemu nih apanya nih. Coba dicek lagi nih. Kenapa nggak masuk dia nih? 3 1. Kalau pakai 15 sama 3, 15 1 sama 3 3, 15 sama 9. Nggak masuk juga ya. Kalau pakai angka 15, ini adalah X. Misalkan X, ini 3, ini satu, ini 3, ini satu. Itu sama dengan 9 dan 15. Bukan 20. 9 dengan 4, 24. Nah, jadi ini ada yang problem di sini nih. Ya, angkanya nggak masuk nih. Kalau dia tuh, itu kan tegak lurus kan? Nggak masuk nih angkanya nih. Sebenarnya konsepnya nyari X-nya dulu nih. Kalau ketemu X1, X2, nanti ketemu Y1 dan Y2. Nah, dari situ ntar kita cari menggunakan gradiennya ya. Gradiennya berarti adalah min 5 nih kan. Gradien tegak lurusnya berarti adalah min seperlima gitu kan ya. Y min Y1 nanti kalau ketemu X-nya nih, X1, X2 ya. Ya, nanti ketemu Y1 sama Y2 sebenarnya. Nah, ini angkanya ya kurang bagus nih ya. Kurang enak nih ya. Nah, apa saya salah ngitung? Coba dicek aja nih. Apa nih? Terus nanti kalau udah ketemu punya dua angka ini koordinat, nah masukin ke rumus ini. Y min Y1 ya sama dengan M X min X1. Nah ini konsepnya tegak lurus. Y1-nya adalah X1 dan Y1. Bisa juga yang kedua, yaitu Y min Y2 sama dengan M tegak lurus ya X min X2. Nanti kalau ketemu-ketemu ini angkanya bisa masuk nih. Coba dicek ya nanti angkanya. Ini ada something perhitungan yang agak kurang nih. Kalau dicek sih sebenarnya ini 6x kuadrat min 10x min satu, ya kan, plus 6. Udah benar nih ya. Nilai persamaan garis singgungnya M1 dengan M2. M2-nya sama dengan min 5. Ya, min 5. Nah, udah benar nih sebenarnya M1. Mas, oke, 30 min 50 min 5 kan? Oh, di sini saya salah nih. Min 5 min 1 kan? Bener ya, min 5 terus satu yang di sebelah kanannya pindahkan jadi min 6 gitu kan ya. Min 1, sorry, kali min min ya. Jangan lompat-lompat.
Set. Udah benar nih min 6 ya. Jadi ada yang angkanya kayaknya kurang enak. Coba dicek lagi deh. 15 bagi 2, 30 bagi 2, 15, 50 bagi 2, 25, min 6 bagi 2, min 3. Oke, ya. Coba ntar dicek lagi ya teman-teman ya. Ini ada yang kurang enak nih angkanya ya. Nomor 20 coba. Hmm, Nomor 20 ini konsep integral ya. Oke, integralnya kayaknya integral substitusi ini ya. Ya, integral substitusi ini ya. Kalau pakai integral substitusi bisa pakai konsep cepet nih. 12x min 10 per ya akar 4 dari 3x kuadrat min 5x plus 7 dx. Ini pakai integral substitusi sebenarnya. Cuman kalau saya lebih senang pakai caranya begini aja nih. Ya, integral boleh kan saya tulis jadinya 6 ya kan ya dalam kurung 2x min 5 kan juga boleh kan? Ya, 6 2x min sorry 6 sorry kok 6 sih 2 6x min ya, ini 2 sorry. Sorry sorry. Bukan begini. Ya udah biar aja deh. 12x min 10 gitu kan dikali sama ini kan jadi pangkatnya naik ke atas nih. Jadi 3x kuadrat min 5x plus 7 pangkatnya jadi min 4. Min seperempat ya. Min 1/4. Karena kan akarnya hilang. Dek, jangan dek. Nah, dx. Dx integral. Gitu kan. Nah, kalau mau pakai cara cepat, ini 12x min 10 per, kan kalau integral kan gitu ya. Plus 1. Min seperempat plus 1. Gitu kan. Integral kan. Ini juga sama 3x kuadrat min 5x plus 7 pangkatnya juga min seperempat plus 1 ya kan dikali sama 1 per. 1 pernya ini turunannya yaitu 6x min 5. Nah 6x min 5 itu dengan 12x min 10 ini kan dibagi dua kan. Dua kalinya ini ya kan ya 12x min 10 kan dua kalinya berarti dua. Ya ini satu perkalian dia. Ya 2 per. Nah min seperempat plus satu itu kan sama dengan 3/4 kan. 3/4 4/4 dikurangi seperempat atau min seperempat ditambah 4/4 ya. Jadi sama dengan 3/4 dikali sama 3x kuadrat min 5x plus 7 pangkatnya adalah 3/4 gitu kan. Nah, ini dibalik 2/3/4 jadinya 8/3 ya. Ini nilainya sama dengan 3x kuadrat min 5x plus 7 dipangkat 3/4 plus C. Karena integral tak tentu ya. 6 sampai 20 nih. Eh, saya masuk ke nomor 23. 21, 22 itu kebanyakan teori. Jadi tinggal nanti teman-teman lihat aja. Saya ngerjakan soal nomor 23 ya. Nah, ini pakai konsepnya apa nih? Konsepnya adalah segitiga lagi ya. Segitiga nih. Nah, gini. Ini patok satu P1 katakanlah ya. Ini P2, ini P3, ini P4. Ya, ini 60 derajat, ini 45, ini sama dengan 30 ya. Nah, ini kan bilangan istimewa nih, 30, 45 nih. Ini 60 juga istimewa. Ya, dia bilang katanya untuk yang A nih, nomor 23 bagian A. Jika jarak patok satu ke patok 4 21 meter, gini kan, ya. 1 meter jaraknya ini.
Kemudian panjang pagar yang dibutuhkan dari pajuan dari patok 2 ke 4. Nah, ini kan misalnya tanya nih, patok 2 ke 4 berarti kan katakanlah X nih ya di sini ya, X. Berapa nilainya? Apakah cocok dengan nilai itu? Ya, oh, dicari ini menjodohkan ya. Mencari ya. Nah, konsepnya apa? Karena ini saling berkaitan dengan aturan sin kan? Berhadapan kan? 21 dengan sin 45 derajat. Sedangkan X itu dengan sin 30 derajat. Gitu kan? Kali silang lah ya. Nih X sama dengan sin 30 oper kanan aja. Jadi, oper kiri. Jadi sin 30 setengah sin 45 setengah akar 2. Gitu ya. Ini kali silang ke sini aja. Yang sin 45 biarkan aja. Ini coret-coret. Jadi nilai X-nya itu sama dengan 21 per akar 2. Dirasional ya nanti ya. Tinggal dirasional. Akar 2 itu nilainya 1,4. Jadi nilai akar 2 itu senilai dengan 1,4. Nah, teman-teman tinggal bisa hitung sendiri dah. Atau mau pakai 21 per 2 akar 2, kan? Atau mau pakai 21 langsung dibagi 1,4. Ya, silakan. Ya. B. Jika jarak patok 1 sampai 4 adalah 14 meter, maka patok 2 ke patok 4 sama kayak tadi ya. Ya, ini cuma bedanya di sini 14 ya. Ini diganti jadi 14 gitu kan. 1 ke 4 jadi 14. Panjang Pak. Sama kayak tadi faktornya. Berarti nilainya sama dengan 14 persin 45. X-nya persin 30. Sama kayak tadi ya. Sama cara hitungnya. Ini C. Jika jarak patok 1 ke patok 4 adalah 14 meter. Ini A, B, C, D. Sebentar ya. Panjang dari patok 1 ke patok 2. Oh, berarti sekarang pindah ke sini. Ini kan 14. Sekarang pindah ke sini nih. Ya, ke sini nih. Namanya Y. Nah, kan berarti harus nyari X dulu tadi kayak tadi kan. Dapat nilai 14 dikali sin 30. Sin 30 per sin 45. Ini dihitung dulu berarti teman-teman. Ya, 14 dikali setengah per setengah akar 2. Ini sama dengan X nih. Habis nih setengahnya. 14 14 per akar 2 sehingga 7 akar 2 hasilnya ya nilai X-nya ya. Jadi kalau ketemu 7 akar 2 di sini 7 akar 2 nih. P saya gambar aja ya. Nah, gini ya, saya gambar aja ya. Ini P4, ini P2, ini P1 ya, ini 14 tetap, ini 7 akar 2, ini adalah nilai 30, ini nilai 45. Nah, kita pengen cari nilai patok 1 ke patok 2 kan? Ini yang kita hitung. Ya, kan ini kan 180 derajat ya sebenarnya, ya. Ini karena nilai sudutnya belum ketahuan, kita hitung dulu sudutnya nih berarti ya. Hmm, berapa nih sudutnya nih di 4 nih? Berarti 180 dikurangi 75 derajat. Nilainya sama dengan 105 derajat ya. Nah, 105 derajat ini kan angka di sini. Ya. Nah, 105 kalau pakai aturan sin 105 itu berapa gitu kan. Nah, ini harus cari dulu nih pakai apa ini? Sin 105. Ayo, sin 105 itu sama berapa tuh? Sama dengan sin 60 ditambah 45 guys. Ya, masih ingat rumus sin A plus B kan? Nah, ini dipecah nih menjadi sin 60 dikali cos 45 ditambah sin 45 dikali cos 60. Nah, ini ketemu antar bilangan nih. Ya, setengah akar 3 dikali setengah akar 2
ditambah setengah akar 2 dikali setengah ya, cos 60. Nah, agak panjang nih ya. Agak panjang nih guys. Jadi ini seperempat akar 6 ditambah seperempat akar 2. Kalau mau dirapiin jadi seperempat akar 6 ditambah akar 2. Gitu ya. Nah, ini baru dari sin 105. Nah, berarti tinggal kita atur dong, ya kan ya, aturan sinnya dong, ya kan ya, mau pakai pembanding siapa nih? Ini katakanlah Y. Y ini mau dibandingkan dengan 105 jelasnya, mau kita cari. Mau pakai 14 sin 45 juga boleh, atau 7 akar 2 dengan 30 juga boleh. Mau pakai yang mana enaknya? Boleh 7 akar 2 misalkan, 7 akar 2 per sin 30, sedangkan yang Y itu dengan si sin 105. Nah, tinggal selesaikan nih secara aljabar nih. Berarti Y-nya sama dengan berapa gitu ya. Kan kali silang ya. Sin 105 pakai yang ini nih, seperempat akar 6 plus akar 2. Ya, agak panjang ya. Oke, ini yang C. Ini yang C ya. Yang D. Jika patok satu dan patok 4 10,5 meter, ya, satu ke empatnya sama dengan, oke, 10,5, berarti yang ke sini guys. 10,5 meter, ini P1, ini P4, ya. Ini P berapa ini? P2 ya. Nah, panjang yang dibutuhkan Pak Johan dari patok satu ke patok 2 ya, sama kayak tadi berarti nih. Sama kayak ini nih, ya. Kasusnya ini sama dengan si 45 bandingnya ini 30, ini 105 kan? Ya, 105 tambah 75 jadi 180 derajat. Ya udah ini berarti cari ini X yang berikutnya di sini ya. Pakai cara ini tadi ya. Berarti X per sin 105 sama dengan 10,5 per sin 45. Nah, udah saya carikan sin 105-nya itu ya. Tinggal teman-teman cari nilai X-nya sama dengan berapa. Kurang lebih yang E juga sama. Kayak gitu juga ya, sama. Nah, saya ke nomor 24. Saya ke nomor 24 aja nih, ya. Agak cepet dikit. Nah, oke, gradien garis singgung ya. Dari Y sama dengan X min 3 X plus 4 di titik X sama 1. Oke, Y sama dengan X min 3 terus X plus 4. Ya. Ini pertama kita pengen cari gradien. Kalau mau dikerjakan Y-nya, boleh diselesaikan dulu nih X kuadrat plus X min 12. Nah, M itu sama dengan turunan pertama, di mana nilainya sama dengan 2X plus 1. Pada saat berapa? Pada saat nilainya si X sama dengan min 1. Itu kan dikasih tahu di soal tuh, X sama min 1 kan? 2 kali min 1 plus 1. Jadi nilainya sama dengan M-nya adalah min 1. Udah ketemu M-nya. Nah kan kita butuhnya ke sini guys. Y min Y1 sama dengan M. X min X1. X-nya udah ada. Si X yang dimaksud si min 1 itu adalah X1-nya. Ini udah ada nih. Diketahui di soal tadi tuh. Ya, X sama dengan min 1-nya nih yang ini. Bukan X yang ini ya. Tapi X1-nya adalah min 1. Nah, ketika X sama dengan min 1, nilai Y-nya berapa? Kan dapat di ini substitusi dari sini. Ya. Nih, disubstitusi ke sini dia nih. Set. Nah, nanti ketemu Y-nya nih ke sini ya. Nah, dalam kurung min satu min 3 min satu plus 4. Jadi nilai Y-nya adalah min 4 sorry, kali 3. Min 4 kali 3 ini sama dengan min 12. Nah, ketemulah nilai Y sama dengan min 12. Nah, ini dianggap menjadi X1 dan Y1. Tuh. Buat masukin ke rumus Y min Y1 M sama dengan X min 1. Ya. Atau mau diganti deh, jangan biar nggak bingung jadi A aja Pak. XA, XA sama YA boleh nggak apa-apa XA YA. Dah gitu ya, biar enak coy. Kita kerjain ya, di sini ya berarti ya. Oh berarti Y min YA.
Y min min 12 sama dengan M. M-nya dari tuh min satu. Dari kali X min XA. XA-nya sama dengan min min satu. Gitu ya. Y plus 12 sama dengan min satu X plus satu. Kali-kali. Nah, Y sama dengan min X min satu min 12. Dalam variabel Y sama dengan berarti min X min 13. Gitu ya. Ini hasil dari gradien garis singgung ya. Pak, boleh nggak nih X-nya dioper ke kanan? Boleh. Jadinya X plus Y plus 13 sama dengan 0. Jadi semua dioper ke kiri ya. Boleh. Ini tergantung pilihannya ntar gimana. Nah, itu secara umum sama semua caranya kayak gitu ya. Sama semua nilainya ya. Nah, kalau nomor ini udah enak nih nomor 24 yang bagian B. Ini kan A nih. Kalau bagian B-nya dia udah enak. Dia udah dikasih tau angkanya ya. Di bagian B itu titik X A Y A-nya itu udah dikasih tahu di sana di soalnya tuh yaitu 1,0. Nah, tinggal nyari gradien M-nya. M-nya itu turunan dari si Y pangkat 3. Y sama dengan Y sama dengan berapa kurvanya tuh? X pangkat berapa nih? X pangkat 3 ya. X pangkat 3 min 7X kuadrat ditambah 14X min 8. Nah, ini diturunin nih, ya kan? Diturunin menjadi 3X kuadrat min 14X ditambah 14. Pada saat berapa? Pada saat X-nya itu sama dengan 1 nih. Udah dikasih tahu nih, si XA tadi. Masukin aja 3 kali 1 kuadrat min 14 kali 1 ditambah 14. Jadinya 3 min 14 tambah 0 berarti 3 doang ya. 3 tambah 0 ya. Jadi nilai M-nya sama dengan 3 gitu ya. Ketemulah, masukin ke dalam konsep yang tadi. Y min YA sama dengan M X min XA. Gitu kan ya. Berapa? Jadi Y min 0 sama dengan 3X min 1. Jadi nilai Y-nya sama dengan 3X min 3. Atau mau dibuat jadi begini juga boleh. Ya, ini kurang lebih sama semua. Ya, gradien garis normal ya. Eh, sorry, ini sebenarnya tinggal mencari ini cuma mencari gradien doangnya lah ya. Oh, lebih simpel dong. Berarti ini aja jawabannya. Ini nggak perlu nih berarti, sorry. Yang atas juga sama karena cuma nyari gradien. Jadi nggak perlu nyari ini ya. Nah, nyarinya ininya aja. Ya, ini selesai nih berarti nggak usah ya. Kalau ditanya garis singgungnya baru nyari itu ya. Ini juga sama, sama ya. Jadi ini nomor 24 untuk semuanya sama caranya ya. Dimasukin model kayak gini. Jadi saya nggak usah jawab. Sekarang esai. Nah, esai saya masukin part berikutnya aja. Sebentar, ini saya